Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menjelaskan teori dan praktik mengenai teori Wilson Bridge dan praktiknya. Sebelum ke penjelasan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Rasya Hafiz dengan NIM 251344013 dan rekan saya. Dan saya Ahmad Syayan Haq dengan NIM 253144002. Oke, setelah kami memperkenalkan diri, kami akan mulai terlebih dahulu dengan teori yang akan disampaikan oleh Syaidan. Di sini kita akan menjelaskan Wilson Bridge. Wilson Bridge adalah alat ukur yang ditemukan oleh Samuel Hunter Christie pada tahun 1833, tapi dipopulerkan disempurnakan oleh Sir Charles Weston pada tahun 1843. Alat ini digunakan untuk mengukur nilai hambatan resistensi listrik dengan sangat teliti melalui penyeimbangan dua rangkaian jembatan. Nah, di sini awal-awal kita akan menjelaskan Rx dan dari mana Rx itu ditemukan. Yang pertama, rangkaian ke-1 adalah ini. Dan Bismillahirrahmanirrahim, di sini kita akan menjelaskan apa itu kondisi setimbang dan dari mana Rx ini ditemukan. Oke, lanjut. Jembatan disebut setimbang ketika tegangan antara titik D dan titik B sama, sehingga V volt D sama dengan volt B. Akibatnya karena tidak ada arus yang mengalir di galvanometer. Nah, di sini tidak ada arus yang mengalir di antara D dan B. Oke. Menyebabkan perbandingan tegangan pada dua cabang atas dan bawah menjadi sama. Jadi yang A ini sama yang C juga menyebabkan tegangannya yang sama. Oke, bentar kita hapus dulu. Nah, analisis tegangan tiap cabang, kita akan menganalisis dua jalur. Cabang kiri, cabang yang sebelah kiri, yang kiri kita tulis di sini kiri. Cabang yang kiri itu A, D, dan C. Nah, yang A dan B itu melalui R3. Melalui R3. Dan yang B ke C melalui Rx. Nah, menyatakan tegangan turun pada masing-masing resistor, arus pada cabang kiri itu yang sebelah sini bisa dibilang ini kiri, yang ini kanan, atas bawah itu teh. Jadi tegangan turun di cabang kiri, kita ambil yang VAD dulu. Ini cabang kiri itu di sebelah kiri di bagian R1 dan di bagian D. Seperti yang ini. Nah, tegangan cabang, kita hapus dulu ini. Hapus. Hapus dulu. Nah, oke, kita lanjut. Tegangan cabang kiri berarti F AD sama dengan
IK sama dengan R1. Kenapa? Karena ini yang V sama yang AD ini melewati R1 arusnya guys. Oke, lanjut. Yang cabang sebelah kiri itu ada 2 PDC 1K R2. Yang bagian kiri itu D dan C itu dari sini arusnya guys. Oke, ini R2 R2. Nah, tegangan yang sebelah kanan, itu volt AB sama dengan arus kanan, R itu bisa kanan ya, R3. VAB itu dari sini guys. Nah, ini teman-teman penjelasannya itu, ini arus dari volt A ke B, mendapatkan R3 melewati R3. Nah, ada 2 teman-teman, V volt BC IR RX, dan ini yang bentar, IR RX. Nah, ini volt BC itu yang ini teman-teman, RX, arusnya di situ. Nah, lanjut, pada jembatan setimbang ini, ketika jembatan setimbang volt VD sama dengan volt B, titik D dan B berada tegangan yang sama, sehingga volt AD dan volt AB dan volt DC sama dengan volt BC. Volt BC. Terus kita memasukkan bentuk tegangan karena volt AD yang arus kiri R1 sama dengan arus kanan R3 sama dengan volt AB. Hasilnya arus kiri per arus kanan R3 per R1. Begitu juga volt DC sama dengan arus kiri R2 sama dengan volt BC arus kanan RX, dan hasilnya itu 1K per 1 kanan sama dengan RX per R2. Nah, ini yang ke-1 dan ini yang kedua. Nah, setelah kita menghitung dan menemukan hasilnya, mencari, kita akan menyamakan persamaan 1 dan 2 yang tadi kita hitung, karena kedua persamaan sama-sama menyatakan I kiri per I kanan, maka R3 per R1 sama dengan RX per R2. Nah, setelah kita mempersamakan, kita lanjut menyelesaikan untuk RX. Kita kalikan silang teman-teman. Jadi
Ini R2. Nah, kita kalikan silang R3 dengan R2, R1 dengan Rx. Seperti ini teman-teman. Lanjut. Maka Rx sama dengan R3 R2 per R1. Nah, jadi hasil akhirnya adalah ini teman-teman. Inilah rumus lengkap yang muncul ketika jembatan Weinstein berada pada kondisi setimbang, yaitu saat tegangan di titik D dan B sama dan tidak ada arus pada galvanometer, karena galvanometer itu tidak memiliki arus, gak ada arusnya, nol. Dicukupkan sekian, maaf jika ada salah kata. Yang salah datang dari saya sendiri, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah penjelasan mengenai Weinstein Bridge, di sini saya akan membahas mengenai praktikum dari Weinstein Bridge itu sendiri, yang dimana terdiri dari alat dan bahan dan langkah-langkah dari membuat rangkaian Weinstein Bridge itu sendiri. Check it out. Oke, teman-teman. Yang pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu, yang terdiri dari multimeter digital, lalu ada kabel charger sebagai sumber nantinya, outputnya harus 5 volt. Selanjutnya ada 2 buah kabel capit, potensiometer dengan nilai 10K. Selanjutnya kabel jumper secukupnya. Lalu ada project board dan 5 buah resistor dengan nilai yang berbeda. Selanjutnya ada 2 buah resistor dengan nilai 1000 kilo ohm, dan yang terakhir ada jumper. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuat rangkaian Weinstein Bridge seperti berikut. Selanjutnya bukan potensiometer. Oke, rangkaiannya sudah jadi seperti berikut. Setelah merangkai rangkaian dari Weinstein Bridge, di sini saya akan mengukur tegangan output dari power supply agar besarannya sesuai dengan yang diinginkan, yaitu 5 volt. Kita akan menggunakan satuan volt. Di sini tegangan output dari power supply sudah sesuai. Jadi kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Baik, langkah selanjutnya kita akan menghubungkan output power supply menjadi input pada sebuah rangkaian.
Setelah mengikut sebuah power supply atau tegangan sumber, langkah selanjutnya kita akan menghitung sebuah tegangan pada jembatan, yang dimana caranya seperti berikut. Didapat bahwa tegangan pada sebuah jembatan yakni sebesar 0,45. Di sini kita perlu mengatur supaya nilai pada tegangan di jembatan ini mendekati dengan nilai 0 dengan cara diatur melalui potensiometer. Nah, di sini sudah dapat nilai 0,05 untuk tegangan pada sebuah jembatan. Setelah mengukur tegangan pada sebuah jembatan, kita akan mengukur sebuah tegangan pada potensiometer. Oh iya, for your information, di sini saya menggunakan nilai Rx, yaitu resistor dengan nilai 4,7 kilo ohm. Berikut cara untuk menghitung sebuah tegangan pada potensiometer. Dengan cara mencabut jumper-jumper sekitar rangkaian pada potensiometer. Didapat bahwa tegangan pada sebuah potensiometer sekitar 4,32 kilo ohm. Masuk ke langkah terakhir, kita akan menghitung sebuah resistansi pada Rx itu sendiri. Didapat bahwa sebuah tegangan pada Rx itu sendiri yaitu 4,54 kilo ohm. Baik, selanjutnya di sini saya akan mengganti nilai Rx dengan nilai 1,5 kilo ohm, yang dimana sebelumnya itu bernilai 4,7 kilo ohm. Langkahnya sama seperti sebelumnya. Kita harus menghitung tegangan pada jembatan rangkaian tersebut. Kita sudah mendapat tegangan pada jembatan sebesar 0,05, yang dimana nilai tersebut mendekati dengan nilai 0. Selanjutnya kita akan menghitung tegangan pada potensiometer, dan caranya pun sama seperti sebelumnya. Kita mencabut jumper sekitar rangkaian pada potensiometer, lalu ukur tegangan pada potensiometer. Dapat bahwa tegangan pada potensiometer bernilai 1,38. Lalu kita hitung Rx secara manual.
dapat buat tegangan RX yaitu 1,44 lah, sekitar segitu. Oke, lanjut kita ganti nilai RX. Lanjut kita mengganti nilai RX dengan nilai 2,2 kilo ohm. Cari jumpernya. Oke, kita hitung tegangan pada jembatan. Atur supaya mendekati dengan nilai 0. Oke, sudah. Selanjutnya kita mengukur tegangan pada potensio. Dapat tegangan pada potensiometer sekitar 2,23 kilo ohm. Lalu kita mengukur RX. Dan mendapat nilai 2,14. Selanjutnya kita mengganti nilai RX sebesar 3,3 kilo ohm. Tegangan pada jembatan. Sudah mendapatkan nilai 0,03. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan pada potensio. Ini kita mengukur tegangan pada potensio. Mendapatkan nilai sebesar 3,09, 3,010. Kita ukur secara terpisah. Mendapatkan nilai 3,18. Selanjutnya kita akan mengganti nilai RX dengan nilai sebesar 560 ohm. Kita pasangkan kembali jumpernya. Jangan udah di jembatan.
Sudah dapat. Selanjutnya kita akan mengatur nilai tegangan pada potensio. Dapat bahwa tegangan pada potensiometer sebesar 535 ohm. Lalu kita menghitung Rx. Mendapatkan nilai 526 ohm. Oke, cukup sekian penjelasan mengenai teori dan praktikum mengenai Wheatstone Bridge. Mohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.